Assalamualaikum, kembali berjumpa dengan saya, Zain. Saya dan Nisa sedang membahas hasil perkembangan investasi saya melalui SCF. Alhamdulillah, hasilnya sesuai dengan harapan saya. Teman-teman tahu, hasil yang baik yang saya terima ini bukan tanpa usaha loh. Nah, saya akan berbagi tips agar investasi kita terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertama, kita harus memahami bahwa semua bentuk investasi pasti ada resikonya. Aspek return yang tercantum pada prospektus usaha adalah hanya angka proyeksi dan tetap mempunyai risiko bisnis, yaitu risiko tidak kembalinya hasil investasi kita. Lalu, apa yang kita harus lakukan untuk memitigasi risiko terjadinya gagal bagi hasil? Tips kedua adalah kita harus rajin-rajin melihat laporan dari hasil kegiatan usaha dari penerbit saham atau hasil pengembangan proyek untuk penerbit suku. Layaknya kita sebagai pendana usaha, maka kita pun perlu memantau hasil usaha yang kita danai secara berkala agar kita tahu perkembangan baik buruknya, iya kan? Lalu, apa aja sih yang ada dalam laporan? Mudah kok. Investor cuma perlu memahami pelaporan-pelaporan yang akan dibuat oleh pengusaha atau penerbit mengenai cara-cara pembagian dividen dan bagi hasil dari penerbitan saham atau suku yang dihasilkan. Sesuai dengan POJK nomor 57 tahun 2020 dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penetapan nisbah atau proporsi bagi hasil tentang mekanisme pembagian keuntungan serta jaminan dan pengembalian modal hasil kerjasama atau musyarakah. Pengusaha wajib memberikan laporan bulanan atas pengembangan usaha dari investasi saham yang didanai investor melalui Bulletin News. Pengusaha juga memberikan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali, sehingga kita sebagai investor dapat memahami neraca laba ruginya perusahaan atau proyek tersebut. Sedangkan untuk investasi bagi hasil suku, pengusaha wajib memberikan laporan bagi hasil setiap 3 bulan. Pemantauan dividen dan bagi hasil secara berkala membuat kita bisa memitigasi risiko atau bahkan menambah nilai investasi karena hasil usaha penerbit yang kian meningkat. Dalam memonitor pembagian dividen untuk saham dan imbal hasil untuk suku, investor perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Bagi hasil dilakukan atas prinsip keadilan, dengan tidak menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, dan juga tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah. Pihak investor dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada penyelenggara SCF dalam melakukan monitoring atau pelaporan atas hasil usaha. Penyelenggara SCF memberikan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dicerna oleh kami para investor pemula. Tentunya, penyelenggara SCF diberikan pengetahuan yang cukup mumpuni dalam hal perhitungan dividen untuk saham dan bagi hasil untuk suku. Tentunya juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang berbasis syariah. Mari kita simak salah satu contoh cara kerja pembagian profit yang dibagi hasilkan di dalam suku. Pada dasarnya, profit pada suku berasal dari hasil usaha yang menjadi dasar penerbitan suku. Usaha yang dimaksud bisa berupa pengerjaan proyek tertentu oleh penerbit atau berupa usaha penerbit sendiri. Contohnya, apabila penerbit suku mendapatkan proyek pengadaan bahan makanan-makanan pokok, maka keuntungan yang akan dibagi hasilkan berasal dari keuntungan proyek pengadaan makanan pokok tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang dibagikan hasil dalam suku tidak berasal dari usaha nasabah secara keseluruhan, melainkan hanya dari proyek pengadaan barang makanan pokok saja. Dalam skema investasi suku tadi, maka perjanjian kerjasama atau akad yang digunakan adalah akad kerjasama atau musyarakah antara sesama investor suku. Sedangkan antara para investor dengan pengusaha atau penerbit suku menggunakan akad jual beli atau murabahah. Pada prinsipnya gampang kan? Namun, apabila ingin memahami lebih dalam untuk memahami strategi investasi perhitungan dividen dan imbal hasil, tentunya dengan akad-akad syariah ya, strategi keluar atau exit juga diajarkan loh dalam pelatihan. Jadi, semua risiko termitigasikan dengan baik. Nah, sudah tahu kan apa yang harus dilakukan dalam membaca laporan? Untung saja ada Nisa yang selalu memberikan saran yang tepat dalam berinvestasi saham dan suku lewat securities crowdfunding syariah. Masa sih masih ragu bergabung investasi dengan securities crowdfunding syariah?